ayo ngangkring ngede ning warung pajon ngalor ngidul omong waton dik waton omong waton angkring bareng ning warung pajon lillahi ta'ala le cepet nelongso zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng bulat ojo peteng nek dikongkon yo sing temen la opo to konco ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya pancen kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto asik. Hei, siapa itu? Hei, ku tak tahu. Oh, ini rap ya? Oh, enggak, itu rapnya ya? Oh, kan. Udah lain lagu ya? Somasi loh, Bro. Aduh. Biye. Pak John, biye kabarnya? Oke. Hari ini sepertinya kita melihat Pak John rileks bersama. Iya. Itu kan patut dipertanyakan. Ada apakah? Apakah sudah lupa kenangan masa pahit yang lama? Kan kita nggak tahu. Harus ditanya. Enggak, kalau aku itu kan memang selalu senang, selalu gembira. Hidup begini ya disyukuri, yang kemarin disyukuri. Kita kan sudah tahu, semua itu kan kalau kita bersyukur, akhirnya maksudnya kita tetap senang. Iya. Karena saya itu menyadari banget bahwa rencana Tuhan itu sangat indah. Kita dikasih ke tidak senang, syukuri, tetap sikapnya gembira. Tapi kok lagunya? Ada kok. Yang pancen rekoso, rasanya kok putus asa gitu ya. Gayamu kok sok ceramah. Lagu yang kita nyanyikan tadi kontradiktif loh dengan apa yang kamu sampaikan barusan. Sok religius banget. Urip abot itu ya lagunya kalau mau. Dan yang paling menjiwai Jupri gitu ada. Itu lagu itu kan menceritakan hidup ini memang walaupun berat, gitu, walaupun kita nelongso, tapi jangan apa namanya, jangan suka apa namanya. Katakan dulu. Tuh kan, seret mulutmu loh. Enggak minum sih. Oh iya. Kesan Pak John. Mengucapkan kata itu rasanya kayak abot ya. Seabot uripe ya, Pak. Minum. Biasalah kopi. Pak, teh manis. Panas. Kamu teh panas. Oke. Ya. Sungguh. Sajake menune rada beda iki. Lah iki piye? Kayak prasmanan ya. Menunya lain ya Mas gitu. Hai ini guys. Ya tohe Pak Ati, jebul Pak Tempe. Digawe rada coklat-coklat sithik. Pak John. Iki jenenge orek. Mbok anu Pak John ditambahi marketing kopiye gitu loh, ben konsumennya ora wong telu tok ya. Mbok sekali-kali ana cewek tuku Pak John iki ora ono blas. Oh lah, kene iki nerimo ya, Le. Semene yang nrimo, teko ya nrimo, kowe wong telu tok ya ora apa-apa, ya toh. Aku ora iso nampa secara logika lho Pak Penceng. Kalau 3 orang ini badine piro pendonone? Ini yang kamu lihat. Tapi kan sebelum kalian datang itu kan, wih ramai sekali. Ini negara turah-turah aja. Mau kalian nggak bayar pun saya tetap bakti. Tapi ya jangan nggak bayar. Tadi yang di atas itu bisa apa? Naik kok ya. Ya, alhamdulillah.
konsumen adalah raja. Gitu. Dia harus menjadi pelayan dalam hal ini ya. Monggo deh. Ini pun. Alhamdulillah, ini mantap aja. Iki marai seger. Lah iki aku mau dikai air sing ora ono banyune iki piye? Oh, balik berarti. Lho sing gawe sapa to? Kan sini mau belum pesan. Oh, sorry. Aku sik dodol ya. Gawe dhewe ning. Jadi kopi ini ternyata menetralkan, meringankan beban saya. Ya. Tadinya saya pikir beban saya sudah ringan, tapi ketika Mas Kliwon datang itu berat lagi. Kopi datang ringan lagi. Kita mulai pertengkaran dan perdebatan. Saya ngomong dengan Pak John ini. Aku ngomong dewe monolog ini. Mulai. Pak John, Wis. Perlu Iya. update Ra. orang yang setemperamental seperti dia Pak John, kayaknya membutuhkan rokok yang mengandung fly. Ada nggak Pak John? Wah, betulan. Itu obat penenang loh Pak John. Oke. Iya. Kebetulan piye ta ya? Wis disiapke. Enggak bener, ini bukan disiapin. Tadi kan aku dapat tamu tadi katanya dia dari Sumatera. Aceh. Apa Terus itu? aku dikasih ini, kata dia, Pak John, monggo dicicipi Pak John. Dicari Pak John. Mantep ini katanya. Apa iki Pak Rokok John? apa itu? Dicoba Pak. Coba saya periksa dulu. Waduh, Curiga nih. kayaknya kayak keamanan ya, kayak kepolisian modelnya. Dari Aceh katanya. Bisa saya coba dulu. Coba aja, coba aja. Saya soalnya curiga. Ya untuk membuktikan itu tuh dicoba sih ya toh. Sebelumnya orang nggak bisa. Soalnya sebagai keamanan, saya harus tanggap. Jadi sebelum yang lain jadi korban, saya harus sebagai tanggung jawab. Perawan nomornya apa Mas? Saya harus mencoba. Oh, dulu. ini. Daripada warga saya yang kena, mendingan saya. Itulah hebatnya seorang keamanan. Itu pengabdian namanya Mas Kliwon. Artinya kenapa? Jadi pengabdian itu bukan cuma terhadap keluarga, Iya. terhadap masyarakat. Tidak sebagai manusia, kita tidak cuma berguna di keluarga, Iya. tapi juga harus berguna di masyarakat banyak. Kalau bisa negara, kalau bisa dunia. Omonganmu ketok bijaksana. Padahal aku ngerti masa lalu. Zaman SD loh, ya. Aku termasuk siswa berprestasi loh Pak John. Lomba apa wae aku menang loh Pak Penceng. Apa ya? Dia sulit untuk bisa menjadi siswa prestasi karena apa seminggu 3 kali kon push up dengan lapangan upacara. Karena itu bagian dari sanksi sebagai siswa yang nakal. Siswa yang rada beling. Saiki alhamdulillah dia iso tercapai. Kalau Mas Kliwon ini bercerita, selalu dia menceritakan dirinya berprestasi. Ya. Sementara sebenarnya orang yang berprestasi itu tenang-tenang aja karena penilaian itu dari orang lain. Bisa dilihat loh. Ya itu, ngomong-ngomong gimana itu reaksinya? Piye rasanya piye Mas? Saya agak curiga nih Pak. Gimana? Wih, Makin curiga saya Pak John. Pak John, ini jangan main-main loh Pak John. Kalau rumahnya ini seperti apa ya? Ganja ini. Ini sudah Waduh. Ini Coba daun surga. Iya. Coba Mas Kliwon, Mas Kliwon. buang aja Coba, kalau Mas ganja itu. Aduh. Coba Mas. Biar saya yakin, biar cuman tidak saya saja. Ini cuma main-main loh Pak John. Ini laki-laki dibahas lagi. Hah? Indonesia lagi viral membahas tentang ganja kok jenengan ngomongin ganja ini. Wah, digerebek teman loh yang keringan jenengan itu. Yang bener itu Pak sama Pak Saya Supri. akan clear ini Pak. Jangan ganja itu. Itu orangnya harus kita catat, itu harus kita laporkan segera karena itu menyalahi hukum. Tidak boleh, ganja itu termasuk dalam apa namanya ya? Dalam narkotika golongan 1 itu. narkotika, nirasantika. Dan ganja kan sebenarnya kan bisa membangkitkan adrenalin dan kecerdasan ya. Iya. Sedotan nambahin goblok ya. Nggak yang benar itu, Pri, yang benar. Kalau enggak itu dibuang itu. Kalau itu nanti saya yang kena loh. Coba Mas Kliwon
Mas Kliwon ngerasa tadi itu seperti ganja bukan? Aromanya sepertinya begitu Pak. Loh, kok Mas Kliwon bisa yakin? Loh. Karena gini, pertama aroma, yang kedua raut wajahmu sudah menggambarkan koyo ngefly, koyo wis ndelok kehidupan koyo wis ra nyata gitu loh. Dia mengatakan kalau saya tanya, pertanyaan saya itu kan benar tadi. Tapi kok dia menggiring terus ke arah temperamental. Karena yang ditanya beda, yang dijawab beda. Jadi terlalu nafsu untuk menyakiti orang gitu ya. Kita itu harus timingnya itu harus pas. Kalau nggak pas jangan dipaksakan gitu. Wah, Jangan memaksakan Wan, kehendak itu. Jangan apa memaksakan kehendak. Pri. Tidak boleh. Ntar dulu, Pri. Masalah ganja tadi, jangan-jangan itu ganja beneran? Pak John, boleh saya bertanya? Itu tadi dari mana itu Pak John? Itu dari anak-anak yang kuliah di sini, katanya dari Aceh. Katanya ini Pak John, katanya kalau mau nyobain, ini enak banget ini katanya. Wah. Saya nggak tahu kan itu apa. Saya bilang saya terima aja, tapi belum saya coba, makanya saya suruh nyoba Supri tadi. Wah. Jangan waduh-waduh, ganja apa bukan? Kamu kok dari tadi ketawa-ketawa itu tadi itu loh. Itu tadi ganja apa bukan? Itu bukan ganja Pak John. Itu ganji. Yang serius ini. Itu memang sama-sama dari Aceh, tapi bukan jenis ganja. Itu tembakau Aceh Gayo namanya. Oh. Sekarang itu memang lagi banyak. Oh. Karena mungkin Gitu. setelah pandemi orang rokok mahal, orang anak muda dan juga umum beralih ke tembakau. Dan salah satunya tembakau Gayo. Wah ini sok tahu ganja nih. Masalahnya gini loh Pak John, sekarang kan lagi rame-ramenya pembahasan. Ada seorang ibu yang mengadukan anaknya itu loh, sakit otak itu, mengenai otak itu, dan harus disembuhkan lewat ganja. Sekarang lagi dibahas di DPR. Lah itu sensitif lah, kok ngomongin masalah ganja, lagi rame loh Pak John. Wah jarang nonton YouTube. Oh. Jadi itu yang menyebabkan aku khawatir jangan-jangan itu karena belum ada hukumnya. Oh, Ini iya. sebenarnya legal atau resmi atau enggak sekarang ini? Oh iya enggak, kalau ganja itu, kalau sekarang ini ganja itu ilegal. Nah, yang perjuangan ibu-ibu itu Sekarang masih ilegal. Masih dilarang. Masih dilarang. Masih. Yang ibu-ibu itu diperjuangkan ibu-ibu itu karena anaknya sakit dan pengobatannya ganja, dia memperjuangkan untuk legalitas ganja supaya ganja itu dilegalkan. Ya. Nah itu yang sekarang lagi ramai di masyarakat. Nah sekarang gini, katakanlah kita voting nih ya, tapi harus dengan alasan. Ya. Misalnya mulai dari Kliwon, kamu setuju nggak ganja itu dilegalkan? Alasanmu kalau misalnya setuju kenapa, kalau nggak setuju kenapa? Tuh. Kalau aku sih sebenarnya setuju Pak John. Apa? Setuju kalau ganja itu dilegalkan selama dalam kepentingan bahwa itu dimanfaatkan untuk dunia medis. Karena dia juga memerlukan medis, memerlukan pengobatan dia. Ya tujuan Arah depresi, karena dia kan penuh tekanan, penuh depresi. Terus itu masuk di akal alasannya, karena dia juga kalau dia nggak bisa berkutik. wajar kalau legal loh. Iya. Enggak Kalau dia artinya. setuju dilegalkan. Iya. Iya tuh. Coba potong aja deh. Aku lagi harus ngomong potong aja. Terus gimana, Bang? Loh, aku setuju bahwa sebenarnya itu kan memang pemberian dari Tuhan, alam semesta termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Artinya ketika kita menganggap bahwa itu adalah tanaman haram, tanaman yang tidak boleh, berarti kan namanya juga itu sebuah tanaman itu memang dari Tuhan. Berarti ketika kita menolak bahwa itu sesuatu yang baik, memberi manfaat, berarti menolak ciptaan Tuhan dong. Oh, oke, sampai di situ mulai ya. masuk ke filosofi. Masuk. Sampai di situ ya, Won. Iya. Sekarang Pri, kalau kamu gimana, Pri? Enggak, Kliwon itu sok bicara Tuhan. Iya tuh ini. Religius. Sok religius. Semua dikaitkan sama Tuhan. Iya tuh ini. Tuhan tuh menciptakan alam semesta ini kan untuk Padahal dimanfaatkan. saya nggak pernah ngeliat dia ibadah, tapi bicaranya Tuhan. Duh, wingi aku Jumatan Pri. Malah kowe nongkrong neng keamanan aja. Jumatan jam 2. Loh, ya telat aku pertimbangan Jumatan. Ya
diserang secara penting wis ono niate sik gitu. sebenarnya punya niat. Jadi Loh, begini, wis mulai aku Berarti dicatat ke sana. wis. Itu didengarkan Mas Kliwon, kalau yang bicara itu orang-orang yang memang tingkatan ilmunya itu lebih disimak. Piye. Jadi begini, kalau Kliwon tadi mengatakan itu semua rahmat Tuhan termasuk ganja tadi tumbuhan itu kita terima sebagai konsumsi, sebagai hal yang bisa kita makan, itu salah juga. Tuhan menciptakan di dunia ini, tapi juga ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa tidak? Karena itu memabukkan. Dan orang memabukkan itu bisa kehilangan akal sehat. Dan itu dilarang. Karena kalau sudah manusia kehilangan akal sehat, itu akan bertindak yang tidak. Nah, ini makanya dilarang. Jadi intinya sebenarnya bagaimanapun saya tidak setuju, Pak. Ya, kalau tapi itu dilegalkan. Oh ya, tapi gini, Bri, misalnya tadi kan ya, ada beberapa penelitian dan ada beberapa orang bahkan ada yang dipenjara dulu karena istrinya dia ngobatin istri itu pakai ganja, kemudian istri sembuh. Tapi setelah dia ditangkap polisi, dia nggak boleh lagi ngobatin istrinya meninggal. Nah, maksud gua kalau misalnya itu untuk pengobatan gimana? Ya kalau untuk pengobatan boleh. Saya pikir boleh, hanya kan ada syarat-syarat tertentu. Nggak lantas pengobatan dijual bebas di apotek. Nah itu kan jadi kalaupun ada pengobatan itu oleh yang berwenang. Misalnya kalau memang itu untuk medis, bahwa ada surat khusus dari rumah sakit atau juga disahkan oleh diketahui oleh kepolisian siapa yang mengkonsumsi untuk apa. Jadi jelas tidak ada penyalahgunaan. Nah, pertanyaanmu yang terakhir ini artinya dia menyetujui aku bahwa Tuhan menciptakan itu tetap ada manfaatnya dan ternyata dia memperbolehkan kok kalau memang darurat. Jadi dia tuh kadang sering aneh gitu loh. Ketika aku menyatakan suatu kebenaran itu bisa ditolak terus. Tadi kan tidak ada narasi dari Kliwon kalau itu untuk pengobatan atau tidak, kan begitu. Yang penting dia melegalkan. Karena ciptaan Tuhan. Karena ciptaan Tuhan. Kalau saya itu dilegalkan hanya spesifik untuk pengobatan. Artinya begini, ada hal-hal yang haram yang tidak boleh, kayak misalnya darah ular atau apa-apalah gitu ya. Tapi untuk pengobatan itu ya halal aja gitu. Oke. Boleh saja gitu. Oke, tapi untuk nawaitunya untuk pengobatan. Oh, oke. Sekarang ini, kalau gini ya, kalau misalnya katakanlah untuk pengobatan, dan banyak saya melihat teman-teman dan banyak berpendapat orang-orang pemakai ganja atau orang-orang yang suka mengkonsumsi ganja, dan pendapat beberapa ahli, ganja itu tidak pernah membuat orang menjadi kriminal. Setuju. Itu nggak kriminal. Nah, artinya kalau dia tidak pernah membuat orang menjadi kriminal, kenapa nggak dilegalkan, nggak usah harus apotek, udah orang tanam bebas saja. Nah, menurut Pak RT gimana? Kalau misalnya semua orang bebas menanam, kira-kira Pak RT, orang Indonesia sudah bisa nggak menghadapi itu? Yang saya prinsip sebenarnya setuju untuk dilegalkan saja, ini kan prinsip ya. Cuma tetap di bawah pengawasan, jadi tetap pemerintah punya kontrol, jadi aparat berwenang harus mengontrol itu. Karena apa? Ya itu tadi kita ambil manfaatnya tadi. Jadi kan kebanyakan sebenarnya obat-obat itu sebenarnya dari zat-zat apa aja, opium apa aja kan. Cuma kan pemakaiannya kan terkontrol. Gitu. Nah, ganja begitu juga. Cuma kadang orang kita ya, kadang tuh memang menyalahgunakan apa aja. Nah, kalau penggunaannya itu berlebihan, nah biasanya yang bahaya kan penggunaannya yang berlebihan. Nah, mungkin sudah saatnya dibikin undang-undang yang jelas gimana boleh seberapanya. Jadi tetap ada kontrol. Karena apapun sebenarnya obat-obatan kan sebenarnya dari tumbuhan apa aja, termasuk ganja, kalau opium apa
dan sebagainya itu sebenarnya dari zat-zat yang memang memabukkan kalau digunakan secara berlebihan. Jadi prinsip sebenarnya setuju dilegalkan aja, tapi tetap dikontrol, undang-undangnya jelas, pengawasannya jelas, secara dilegalkan untuk medis. Ya. Oh, artinya kalau misalnya yang seperti pendapat saya tadi, misalnya sudah benar-benar legal sudah, jadi udah nggak ada lagi pembatas-pembatas mau untuk medis mau untuk enggak. Artinya masyarakat kita belum siap ya, belum siap ya. Dan dijual bebas. Saya rasa itu belum siap, bukan belum siap saja. Bahkan mungkin kebanyakan orang, terutama orang-orang tua yang punya anak-anak misalnya, itu jelas menolak. Kalau demikian ceritanya itu jelas menolak. Karena bagaimanapun ganja itu melemahkan saraf akal sehat. Jadi menumpulkan. Jadi mungkin begini Pak John, kalau saya pernah dengar dari kawan saya, dari 10 orang misalnya, dari 10 orang sehat mengkonsumsi ganja dengan kadar yang sama, dengan jumlah yang sama. Nah, dari 10 orang ini, satu yang masih bisa beraktivitas, lainnya karena sudah gini semua. Artinya sudah saraf itu karena membuat orang malas, lemas, sehingga tidak mau beraktivitas. Nah inilah yang tidak boleh. Bisa dibayangkan kalau itu ditumbuh bebas. Warga-warga Pak RT nggak ada yang ke sawah, nggak ada yang ke kantor. Di rumah aja semua dengar musik blues sama ngebir. Mau begitu? Nah kan kita nggak bisa. Nah kalau kamu Bon, kalau kamu Pri, efeknya gimana? Kalau kamu pakai? Dulu saya sebelum saya keamanan, itu saya pernah. Karena tentunya saya sebagai keamanan, saya harus tahu ganja itu seperti apa toh. Loh, kalau saya nggak tahu, bagaimana saya bisa membedakan barang yang namanya ganja atau bukan, boleh atau tidak? Jangan-jangan orang lagi ngerokok begini sebelum ganja ya. Ah gitu, saya harus tahu. Artinya hanya untuk pengetahuan ya, Pria? Hanya untuk pengetahuan. Ya. Bagaimana sih efeknya? Jadi kita mengkonsumsi juga, waktu itu saya punya alasan. Apa sih ganja ini? Kenapa sih nggak boleh? Sehingga saya merasakan efeknya. Oh iya, Pak Nisan bikin saya jadi pikiran nggak enak, hati nggak enak gitu. Jadi mabuk lah, namanya orang mabuk. Bukannya malah menjadi enak, enggak ya? Enggak juga. Menurutmu itu alasan dia karena dia pengen tahu aja? Pasti saya salah kalau menurut dia, Pak John. Karena dia mencoba itu karena untuk pengetahuan, kata dia. Kalau menurutmu? Ya menurut aku sih segala sesuatu itu sih. Sebenarnya apa yang kamu tanyakan pertama kali loh, sebelum kita memulai tadi, itu kan jawabanku betul-betul terjawab semua. Aku menyatakan bahwa dilegalkan. Karena apa? Tuhan telah menciptakan alam semesta dimanfaatkan. Nah, pendapat dia tadi itu MB, hanya menambahi. Nah, Pak Penceng menyimpulkan kan, jadi aku titis dalam hal itu. Ya kan sih, gose, aku ngomong baik. Jadi gini loh, maksudku gini. Oke lah ya, kalau misalkan Jupri mau berargumen itu silakan. Ya, karena di dalam proses pemikiran seseorang itu memiliki elemen-elemen, Pak. Ya toh? Nah, kalau dia apa namanya? Wah, jadi omong apa? Kalau dia mencoba, kalau dia kurang ganja ya, mengetahui hanya omongannya karu-karuan ya, Pak. Gini, Wan. Kalau dia mengetahuinya dengan mencoba. Gara-gara ngomong ganja mitos loh. Enggak, kalau dia, kamu harus menyalahkan dia. Tapi kalau tahu kan nggak harus mencoba, itu alasan dia aja, alibi dia itu. Iya. Ya menurut aku sih gini loh. Karena aku dulu siswa berprestasi dan dia itu sering mendapat hukuman konpus up neng lapangan upacara, ya loh. Kenakalan dia itu sampai hari ini masih terus muncul, Pak John. Kenakalan dalam hal apa misalkan? Kayak mau gayanya so analisis ya, padahal dia nyoba dan menikmati dia. Baru itu dianalisa. Dinikmati bener. Ya udah tak buang, entek emang. Tapi kan nggak apa-apa, tadi juga habis juga apa-apa kan karena memang saya tadi kan mengatakan bukan kayu, bukan ganja. Iya, kok wedi. Pak John. Takut lah nanti tangkap polisi, Pak bahaya. John, saya tadi bilang dengan Mas Tio, benar dia mungkin dia melegakan.
tapi dia melegalkan itu. Melegalkan yang seperti apa? Legal secara umum atau legal dengan alasan, dengan syarat-syarat tertentu. Dan, nah itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang itu karena rahmat Tuhan. Gitu. Tapi banyak lah, minuman itu juga rahmat Tuhan. Mungkin juga sama, misalnya buah yang di surga dulu ada, tidak boleh. Itu ciptaan Tuhan. Bukan berarti kita bisa sikat semua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Salat Jumat jam 2, ada yang ngaku religius. Masya Allah. Belum ganja tapi cerdas ya. Ya, oke teman-teman ya. Intinya boleh ya. Intinya dilegalkan itu lebih baik ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, simpulannya setelah diskusi kita ini tadi, sebagian teman-teman dan termasuk saya sih setuju kalau ganja itu dilegalkan kalau untuk medis, untuk pengobatan. Dengan cara pembeliannya juga tidak dijual bebas. Misalnya di rumah sakit. Betul-betul untuk orang sakit. Tapi bukan dilegalkan berarti dijual bebas. Kita nggak setuju kalau dijual bebas. Jadi legal boleh, tapi hanya untuk medis. Tapi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya itu dilegalkan, betul-betul legal, nggak ada pembatasan, kita nggak setuju. Karena sebetulnya masyarakat kita belum siap untuk legal secara umum dan secara merata. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk kalau untuk misalkan dirokok, tapi tujuannya untuk menurunkan dosis temperamental dia, itu bisa ya. Itu bermanfaat loh itu. Karena apa? Kedamaian warung ini akan terjaga. Oke teman-teman ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ganja kita setuju dilegalkan, tapi hanya untuk ganja medis, tidak untuk dipakai untuk selain untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.